Saat ini kita berada di wilayah kita yang baru. Rencananya kita akan taruh setupnya di sini dengan tanaman yang berbeda dari biasanya. Kalau yang kemarin kita pakai pohon akasia, sekarang kita pakai kaliandra. Ini jenis tanamannya seperti ini. Abang-abang Tanam kaliandra. Nah, bibit ini kita ada banyak. Jadi untuk para budidaya lebah madu Apis mellifera, kalau berminat nanti bisa hubungi untuk bibitnya. Ada sekitar 200 jenis kaliandra di dunia. Namun untuk di Indonesia yang paling terkenal itu kaliandra merah dan kaliandra putih. Namun kedua-duanya memiliki manfaat yang sangat besar untuk kita semua. Kodim 0415 Batanghari melaksanakan kegiatan pembinaan lingkungan hidup dengan melaksanakan kegiatan penanaman bibit pohon kaliandra. Penanaman bibit kaliandra ini ditujuan untuk melaksanakan penghijauan di areal kurang lebih 5 hektar. Pelaksanaan kegiatan kami bersama TNI, FKPPI, Hipakat bersama masyarakat bersama-sama melaksanakan kegiatan penanaman ini. Kami memilih pohon kaliandra yaitu dengan tujuan yang pertama penghijauan, yang kedua dari daunnya bisa sebagai bahan makanan ternak. Bunganya bisa digunakan untuk sebagai bahan makanan dari lebah sehingga bisa menghasilkan madu. Nah, manfaat dari bunganya ini yang mau kita ambil. Kebetulan kita ada budidaya lebah, kemudian makanannya membutuhkan bunga kaliandra, maka kita memilih kaliandra. Madu kaliandra ini unik, warnanya kuning kehijauan, sangat cantik, beda dengan yang lain. Karakteristiknya dia memiliki semacam kristal-kristal. Jadi kalau orang yang tidak tahu nih akan menganggap ini campurannya gula, padahal tidak. Itu adalah karakteristik madu kaliandra. Ada kristal-kristal di bawah wadah madu itu. Sedangkan tanaman kaliandra ini sangat mudah tumbuh, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi hingga 1500 dpl. Bagaimana dengan masa berbunganya? Untuk kaliandra ini dia berbunga sepanjang masa, sepanjang waktu. Jadi satu bunga gugur, satu bunga berkembang, begitu bergantian. Dalam satu pohon memiliki banyak bunga, terutama apabila sistem perairannya bagus. Warna merahnya yang menarik itulah yang mampu menghipnotis lebah hingga mau mendekat dan meminum nektarnya. Bahkan kalau pagi nektarnya itu sampai tumpah-tumpah. Dia mirip seperti pohon randu. Bunganya itu menetes nektar. Jadi sangat-sangat mengenyangkan lebah. Jangankan lebah, manusia pun tertarik. Jadi pada saat kita membuka lahan ini dan memulai proses land clearing, memulai untuk menanam kaliandra, sudah muncul sekelompok orang yang memanfaatkan lokasi ini untuk mendekat. Jadi dengan harapan dia ikut tertular juga dengan bunga kaliandra ini. Kita kan tidak bisa membatasi lebah itu terbang kemana, ataupun kita tidak bisa membuat jaring supaya lebah tetangga itu tidak bisa makan ke tempat kita. Apa perlu kita bilang, kamu lebah tetangga gak boleh makan di kaliandra kami, ini punya kami, kau gak boleh? Kan gak bisa kita ngomong kayak gitu. Ini hanya sekedar bahasa yang menunjukkan bahwa potensi kaliandra ini sebagai bahan makanan lebah itu sangat-sangat besar. Jadi setiap orang selayaknya lah memiliki kebun kaliandra.
tidak tergantung dengan tanaman tetangga. Di sekitar lokasi ini kan memiliki kebun sawit, memiliki kebun akasia. Terkadang kebun akasia itu dipanen, ditebang. Jadi sumber makanan menipis. Lebah harus menempuh jarak yang jauh untuk mencari sumber pakan yang lain. Makanya kaliandra ini adalah alternatif yang paling bagus untuk sumber pakan lebah. Oh iya, tanaman kaliandra ini tidak dapat tumbuh di tanah yang tergenang dengan air, tergenang lama. Kalau cuma sebentar dia tidak apa-apa. Dan hebatnya dia bisa tumbuh di lahan yang sifatnya asam ataupun lahan yang miskin hara. Sedangkan bunganya ini mekar sore hari menjelang matahari terbenam hingga pagi sekitar jam 9. Jadi pagi mulai matahari terbit sampai jam 9 itulah kesempatan bagi lebah untuk menyerbu nektar kaliandra. Nah, inilah koloni lebah mellifera tetangga. Ada mungkin 100 kotak yang sudah ditempatkan di sini. Jadi ini adalah berkah untuk kita semua. Mudah-mudahan hasilnya pun memuaskan. Nah, tanaman kaliandra ini sudah berumur kurang lebih 7 bulan. Jadi tingginya seperti ini. Jadi untuk kita menunggu kaliandra ini berbunga sehingga bisa menghasilkan nektar, itu kisaran kurang lebih 10 bulan sampai dengan 1 tahun. Berarti tinggal menunggu kita sekitar 3 bulan lagi. Nanti si lebahnya bisa untuk mengambil nektar dari pohon kaliandra ini. Ini sebelumnya kita semai dulu. Jadi waktu penanaman nanti kita tinggal memasukkan. Jadi tidak terlalu lama kita untuk menunggu kaliandra ini berbunga. Jadi untuk mengurangi tingkat kesetresan juga dari pohon ini sendiri. Oke guys, kita sekarang ini pada posisi baris daripada penanaman pohon kaliandra. Jadi seperti ini jarak antara pohon kaliandra yang satu ke yang lain kurang lebih 2 meter. Nah seperti ini jaraknya. Jadi kita tarik tali biar lurus. Nah, luas lahan yang kita tanam kaliandra ini seluas pada areal 5 hektar semuanya 5 hektar. Jadi rencananya nanti di sini akan kita taruh kurang lebih 4.000 stup untuk wilayah kurang lebih 5 hektar. Nah inilah cara penanamannya. Kita tugal dan ini adalah ukurannya. Jadi kita buat ukuran yang simpel saja. Nah ini per 2 meter. Nah untuk jaraknya. Saya bermimpi lokasi ini ditumbuhi kaliandra yang subur, yang banyak memberikan manfaat untuk manusia maupun untuk lebah. Selama ini kita masyarakat di sini hanya tergantung pada sawit dan karet. Sawit dan karet. Jadi ini adalah gebrakan kita tanam kaliandra. Harapan kita nanti masyarakat melihat hasilnya bagus, kemudian tergoda untuk menanam dan sama-sama kita menikmati hasilnya.